Ketika kita membuka aplikasi SeaBank, kita akan diminta untuk memasukkan PIN terlebih dahulu. Dan kita bisa langsung masuk aja ke aplikasinya. Di sini di aplikasi SeaBank pada tampilan beranda kita langsung disuguhkan dengan tampilan saldo. Jadi kita bisa tahu saldo kita ada berapa. Nah, karena di sini case-nya di sini saya kebetulan baru install SeaBank, jadi saya belum pernah melakukan transaksi apapun gitu di SeaBank. Karena jujur saya belum masif begitu ya dalam menggunakan digital bank. Kalaupun ada transaksi digital biasanya lebih menggunakan e-money ataupun aplikasi e-payment yang kemarin sudah dibahas. Nah, pada tampilannya kita bisa melihat ada tabungan dan juga deposito. Jadi di SeaBank ini kita bisa customize gitu. Kita mau menyimpan uang ini sebagai cadangan apa begitu. Dan di sini kita bisa melihat untuk tabungan sendiri itu suku bunganya 2,5%. Jadi tiap teman-teman memasukkan ataupun menyimpan uang di SeaBank, teman-teman akan mendapatkan bunga rutinan. Nah, saya kurang tahu nih bunganya diberikan apakah dalam jangka waktu bulanan, mingguan atau apapun. Yang penting kita bisa melihat di sini bahwasanya bunga yang ditawarkan adalah 2,5% dan depositonya kita ditawarkan dengan bunga sebesar 6%. Dan di sini ada paket-paket deposito flash deals ya. Ada yang 12 bulan, ada yang 6 bulan, 3 bulan sampai dengan 1 bulan dengan tawaran bunganya masing-masing. Dan di sini kita bisa melihat ada hadiah deposito instan. Jadi ketika kita memutuskan begitu untuk menyimpan deposito, kita bisa langsung secara flash begitu ya ketika mau mendapatkan keuntungan dari deposito itu sendiri. Nah, ini ada berbagai paket yang bisa kita pilih ya, tergantung budget kita pasnya di paket yang mana begitu ya, kurang lebih seperti itu. Itu untuk deposito. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya bahwasannya ada rank daripada deposito yang paling diminati, dan ternyata ranknya itu ada di angka 12 bulan yang mana bunganya ini mencapai 6%. Jadi ini bisa jadi pertimbangan teman-teman ketika mau menyimpan uang sebagai deposito di SeaBank itu sendiri. Nah, kita coba lihat lagi ya tawaran layanan apa ya begitu yang diampu begitu oleh SeaBank. Yang pertama ada transfer, tentunya teman-teman bisa melakukan transfer sebagaimana layanan bank pada umumnya, baik itu transfer ke SeaBank ataupun bank lain, virtual account, e-wallet, dan juga transfer lainnya ya. Kita coba kepoin deh kalau bank lain itu kira-kira ada biaya adminnya nggak ya. Misalkan saya mau transfer ke bank BCA, lalu kita ketik rekeningnya adalah rekening saya karena saya kebetulan ada juga ya BCA. Oke, saldo tidak cukup. Ternyata untuk melakukan transfer kita harus mengisi saldonya dulu teman-teman. Jadi intinya SeaBank ini bisa melayani begitu kebutuhan transfer, dan juga selain teman-teman melakukan transfer secara manual, teman-teman juga bisa melakukan transfer langsung lewat QR code. Jadi oke, kalau yang di sini sepertinya agak berbeda ya. Nah, ini dia yang dimaksud dengan QR code. Jadi ketika kita mau meminta ataupun minta gitu orang lain buat transfer ke SeaBank kita bisa langsung tunjukin aja gitu QR code kita ke orang-orang yang memang ingin kita mintai begitu untuk transaksinya. Baik, kita lihat lagi ada bagian top up dan tagihan, di mana teman-teman bisa melakukan pengisian uang pada SeaBank ini dengan top up dan tagihan ini lebih ke teman-teman tuh bisa menggunakan si digital banking SeaBank ini untuk melakukan pembayaran seperti pulsa, data, ataupun tagihan-tagihan lainnya. Jadi memang multi payment juga ya di SeaBank ini. Kita lihat lagi dia juga melayani top up e-wallet. Jadi dengan teman-teman punya SeaBank ini, teman-teman bisa langsung sharing gitu untuk uangnya itu ke e-wallet yang memang
teman-teman punyai gitu. Di sini disupport dengan ShopeePay, OVO, dan juga platform-platform e-payment berikutnya. Kemudian teman-teman bisa melakukan tarik tunai, setor tunai, dan di sini kita lihat ya semua layanan yang disupport oleh Cbank, termasuk ke investasi yang tadi sudah kita mention di depositonya. Nah, di sini ada riwayat transaksi yang mana ketika kita melakukan pembayaran ataupun transfer, kita bisa melihat recordnya di sini ya, ada riwayat transaksi dan juga transfer terakhir. Berhubung karena saya masih fresh account, jadi memang belum ada transaksi yang dilakukannya, tapi saya yakin teman-teman yang udah punya Cbank pasti udah banyak begitu ya riwayat transaksinya, karena dengan kemudahan yang ditawarkan oleh Cbank ini, transfer ataupun top up itu bisa dilakukan dengan sekali klik. Jadi memang banyak betul ya godaannya ketika teman-teman mempunyai platform digital banking ataupun e-payment lainnya. Memang itu salah satu sisi buruk daripada penggunaan layanan keuangan digital. Nah, di sini juga kita bisa melakukan pembayaran via kris juga. Nah, kalau tadi teman-teman membuat QR code untuk menerima uang, nah kalau teman-teman di scan QR ini, teman-teman tuh bisa melakukan pembayaran langsung gitu lewat QR yang disediakan oleh baik itu penjual, baik itu penjual apapun yang teman-teman beli dagangannya, itu juga bisa teman-teman bayar menggunakan kris. Kemudian di bagian akun kita bisa melihat ada profil yang mana bisa kita customize sewaktu-waktu. Memang untuk tampilan ini mirip-mirip dengan Shopee ya, lagi-lagi dari warnanya yang nuansa oranye dan juga tampilan UI UX ya, karena memang balik lagi dimention di awal bahwasanya Cbank dan Shopee itu adalah anak-anak dari satu induk perusahaan yang sama, yaitu C Group tadi. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengatur limit dan pembayaran. Jadi ketika teman-teman takut gitu ya ketika transaksinya dikhawatirkan over, nah teman-teman bisa mengatur begitu keuangan teman-teman dengan adanya limit. Nice, ini dia. Teman-teman bisa customize apakah transaksi hariannya itu mau di angka berapa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Jadi catatannya juga di sini ada keterangan di mana silakan masukkan jumlah lebih rendah atau sama dengan limit harian. Jadi ketika kita udah commit nih, mau misalkan limit transaksi hariannya itu 1 juta, maka limit per transaksinya itu harus di bawahnya ataupun sama dengan. Jadi kalau misalkan mau sama dengan pun itu tidak masalah, tapi kalau lebih 1 rupiah pun itu tidak diperkenankan ya, karena ini kan memang tujuannya untuk membatasi transaksi teman-teman juga ya. Dan ada juga limit-limit lain yang memang bisa teman-teman customize biar pengeluaran teman-teman tuh nggak over gitu. Jadi ketika nanti teman-teman udah menetapkan limit dan transaksinya lebih daripada itu, ada 2 kemungkinan ya, teman-teman memang nggak bisa melakukan transaksi atau ada notif atau apapun itu ya, karena saya belum mencoba secara langsung begitu. Kemudian di sini ada pengaturan BI Fast-nya juga. Jadi dengan Cbank ini teman-teman bisa join di BI Fast, dan ada beberapa support seperti pusat bantuan dan juga chat dengan Cbank jika sewaktu-waktu teman-teman mempunyai kendala begitu ataupun error atau bug pada aplikasinya. Dan dengan semua layanan tadi, itulah yang menjadi alasan kenapa Cbank banyak digunakan pada saat ini. Dan lagi-lagi ketika kita berbicara Cbank, kita bisa menyadari dan melihat bahwasanya akses yang ada di Cbank ini itu aksesnya mudah, semua serba online. Kemudian ekosistem Shopee ya, karena dia terintegrate dengan Shopee. Kemudian yang menarik ya, tadi kita bisa melihat dari tabungan ataupun depositonya, dan juga proses yang cepat mulai dari daftar, transfer hingga pembayaran. Dan FYI aja teman-teman, karena ini barusan aku buka akun Cbanknya, jadi buat teman-teman yang udah pernah punya aplikasi Shopee, teman-teman bisa daftar lewat aplikasi Shopee. Jadi akun informasi akun yang ada di Cbank itu langsung terintegrate begitu dengan aplikasi yang ada di Shopee, akun yang ada di Shopee. Teman-teman tinggal verifikasi KTP dan juga verifikasi wajah sebagai autentikasi gitu ketika teman-teman mau masuk ke aplikasi Shopee-nya itu sendiri. Dan balik lagi, ketika kita
melihat banyak keunggulan yang ada di dalam suatu aplikasi, kita bisa menyadari begitu bahwasanya si bank itu juga masih terdapat celah baik tantangan maupun kelemahannya. Yang pertama, sebagai bank digital baru tentunya si bank masih harus membangun kepercayaan masyarakat luas, yang pastinya layanan ataupun digital banking itu memang minusnya tidak ada support fisik gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh ya teman-teman cuma bisa berkomunikasi gitu lewat layanan online saja begitu. Dan yang kedua, layanan dan fiturnya juga masih terbatas pada ekosistem tertentu, belum sekomprehensif dan menyeluruh gitu seperti bank-bank besar yang seperti bank konvensional. Dan yang terakhir, literasi digital lagi-lagi. Literasi masyarakat Indonesia itu masih beragam. Ada beberapa kalangan yang memang masih gaptek begitu dalam menggunakan teknologi, sehingga penyerapan ataupun penggunaan daripada aplikasi si bank memang masih terikat ataupun masih terkait dengan memang generasi-generasi yang memang sudah cakap dengan teknologi. Jadi dengan adanya dengan adanya review tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasannya digital bank